Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam perjalanan hidup saya sebagai pendeta, ada beberapa pengalaman yang dari pengalaman itu saya belajar menapaki hidup sebagai pelayan Tuhan yang baik. Tidak sering, saudara, kadang-kadang. Dan mungkin dalam perjalanan hidup saya hanya beberapa kali momen itu terjadi atau momen itu berlangsung. Tapi momen itu sangat menggores atau cukup menggores. Yaitu ketika saya bertemu dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Juga tidak menghormati institusi gereja. Dan juga tidak menghormati secara tulus kepada pendeta. Terutama dalam kumpulan para pengusaha atau orang-orang kaya. Misalnya dalam satu acara peresmian kantor atau dalam acara launching sebuah produk di mana saya diundang ya. Membawakan renungan atau berdoa. Itu ada pengusaha-pengusaha yang hadir. Terutama pengusaha-pengusaha yang kaliber, saudara. Itu memandang rendah. Seakan-akan dia mau berkata, kamu jualan apa sih? Tidak diucapkan, saudara, tetapi saya cukup punya kepekaan. Saya cukup punya kepekaan dan pasti tidak meleset. Kamu jualan apa sih? Kamu menawarkan apa sih? Walaupun secara kesantunan umum mereka salaman lalu senyum. Tetapi saya tidak akan salah menangkap sirkuit di alam roh. Bahwa mereka memiliki sikap seperti itu. Juga di dalam pergaulan umum, saudaraku. Ketika saya ikut dalam aktivitas bisnis ya waktu itu. Dari tahun 2010 ya saudara. Lalu berakhir 1-2 tahun sebelum COVID ya saudara. Saya kadang-kadang kalau diperkenalkan sebagai pendeta itu enggak enak, saudara. Ya, apalagi kalau yang kepadanya saya diperkenalkan bukan orang Kristen ya, saudara. Yang pikirannya hanya uang ya. Misalnya, kenalkan ini salah satu komisaris kami, ini pendeta. Itu dengar kata pendeta itu reaksi mukanya itu saya bisa baca juga. Kamu mau ngapain sih di sini gitu. Jadi peristiwa-peristiwa itu ya walaupun kadang-kadang saudara itu menggores. Itu menggores. Tetapi bukan menjadikan saya menjadi minder saudara. Memang sempat juga dulu ada sedikit minder. Tetapi seiring berjalannya waktu, peristiwa-peristiwa itu kalau dalam bahasa populernya mensablim saya. Mensablim artinya sublimasi itu mengubah keadaan menjadi lebih berkualitas. Lalu saya bertanya juga kepada diri saya sendiri, apa ya yang saya jual? Apa ya yang saya tawarkan kepada jemaat? Dan itu yang membuat saya memilih saudara. Menawarkan kesucian. Menawarkan langit baru, bumi baru. Seiring dengan itu saudara. Seiring dengan itu. Waktu itu ya sekarang sudah banyak sembuh. Saya kepahitan kepada orang kaya. Saudara pasti menangkap khotbah-khotbah saya yang mengisyaratkan pendeta ini nyerang orang kaya terus. Mengerti maksudnya ya.
ada kepahitan terhadap orang kaya. Karena saya juga punya pengalaman bagaimana orang kaya mengatur, sudah nyumbang tapi dia tidak betul-betul rela melepaskan, tapi menjadi alat untuk berkuasa di dalam gereja. Jadi ada kepahitan saya. Itulah yang membuat saya tidak ingin mencari dana. Ketika ada seorang pengusaha memberikan saya 5.000 meter tanah. Tidak jauh dari Kelapa Gading. Dan beliau minta saya membangun. Saya terpaksa tidak bisa. Seingat saya beliau sempat berkata, sudah Pak, ganti dulu nama saja. Wah, kalau ganti nama lebih berat. Saya akan memikul beban. Harus menjadikan tanah itu gereja. Sebab 5.000 meter kalau menjadi gedung butuh uang ratusan miliar, saudara. Dengan segala resiko dan konsekuensinya. Maka saya memilih ke Mall Arta Gading. Lalu saya kontrak dengan mall itu. Saya membayar. Dengan pemikiran 20 tahun ke depan belum tentu saya masih hidup. Kalau saya sudah meninggal dengan gedung sebesar itu, apa jadinya? Nah, saudara-saudaraku sekalian, momentum beberapa waktu itu membuat saya memiliki perubahan yang positif. Saya mulai belajar tidak berharap kepada orang kaya. Jadi kalau dulu ketemu orang kaya, di kedalaman hati kecil saya ada secercah harapan. Orang ini bisa bantu nanti. Sekarang saya padamkan itu. Dan ajaibnya, saudara, ajaibnya. Tuhan mencukupi kebutuhan pelayanan kami luar biasa. Ya, kebutuhan sinode, kebutuhan gereja yang begitu besar. Kalau saya sebutkan Anda pasti kaget ya. Besar sekali. Ini sudah perusahaan, kalau buat perusahaan sudah di atas medium sedikit. Besar sekali. Tetapi Tuhan tidak mempermalukan, saudara. Ya. Nah, inilah kemudian yang membuat saya ada di dalam wilayah ini, bahwa saya melayani dengan prinsip saya menawarkan apa yang dunia tidak bisa tawarkan. Kesucian hidup. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Dan tentu saya mengajak saudara, jemaat yang saya layani untuk bertanggung jawab hidup. Ya. Kalaupun orang-orang kaya tidak membantu, tidak apa-apa. Ya. Satu paus besar bisa membantu besar, tetapi teri-teri dalam jumlah banyak juga bisa menyaingi satu kakap, saudaraku. Nah, tapi yang penting yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah di gereja ini saudara diarahkan kepada satu arah, yaitu langit baru, bumi baru. Kehidupan saudara harus mengarah ke sana. Kalau tidak mengarah saudara, maka siklus hidup saudara akan berputar-putar dan tidak pernah mengalami kemajuan. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu menempuh jarak. Ingat ini saudara. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu menempuh jarak. Tetapi perjalanan hidup kita itu menempuh perubahan. Perubahan yang harus terjadi atau berlangsung sampai kepada satu titik yang harus benar-benar kita tuju. Titik itu adalah sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kita harus benar-benar berambisi. Kalau kita menutup mata,
kita sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita. Memiliki Yesus bukan hanya kita menjadi orang Kristen dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harga mati, saudara. Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu Juru Selamat kita. Itu harga mati. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, yang juga harga mati, itu yang dikatakan dalam Kolose, yang sekarang saya minta kita semua kembali membaca. Kolose pasal 3, saudara, ayat 4. Jadi apa yang saya tawarkan kepada saudara itu bukan sesuatu yang murah. Bukan sesuatu yang murah, apalagi gratis. Maaf saudara, tidak menunjuk gereja mana-mana, tetapi dari dulu saudara pasti tahu, saya juga tahu persis. Keselamatan itu diartikan gratis. Tidak salah, tapi tidak tepat. Satu aspek gratis, tapi ada aspek lain yang harus dibayar. Sama seperti kalau ada saudara dapat voucher gratis makan di satu restoran. Satu aspek gratis, tapi aspek yang lain saudara harus pergi ke restoran tersebut. Saudara harus pergi naik kendaraan dengan harga yang harus dibayar untuk sampai di restoran tersebut makan dan kenyang. Ini sebenarnya sama dengan yang dikatakan di Matius pasal 11 ayat 28-29 ya, sebelum kita baca ayat ini. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kamu kelegaan. Asumsi kita, pengertian kita, pandangan kita adalah kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat kelegaan. Dari muda, begitulah yang saya pahami dan saya lihat dipahami banyak orang. Tapi ternyata tidak terwujud hal itu. Kelegaan macam apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Karena lupa, bukan berhenti di ayat 28, ayat 29 mengatakan, belajarlah padaku, maka kamu akan beroleh kelegaan itu. Jadi, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kamu kelegaan. Gratis dong, iya. Tapi bagaimana memiliki kelegaan itu? Belajar padaku, maka kamu memperoleh kelegaan itu. Nah, di ayat Alkitab bahasa Indonesia, kelegaan, maksud saya kata anapauso diterjemahkan kelegaan. Tapi anapauso yang kedua diterjemahkan jiwamu mendapat ketenangan. Saudara paham maksud saya? Jadi seakan-akan ada dua kata, ini satu kata. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kamu kelegaan. Belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati itu ya. Maka kamu beroleh kelegaan itu, maksudnya begitu. Tapi di ayat Alkitab kita, maka jiwamu mendapat ketenangan. Jadi seakan-akan yang pertama kelegaan, yang kedua bukan kelegaan. Dan ini tidak tepat. Kelegaan yang pertama sama dengan kata jiwamu mendapat ketenangan. Tapi belajar dulu, baru mendapat kelegaan itu. Demikian pula dengan keselamatan dalam Yesus Kristus, saudaraku. Jadi bukan sesuatu yang gratis. Ada harga yang harus kita bayar. Ayat yang keempat ya saudara, Kolose 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya jujur ngomong ya, saya kadang-kadang ya sekarang sudah lebih berani ya. Waktu itu ya saya takut.
Nggak usah 2 tahun yang lalu. Tahun lalu, 6 bulan yang lalu, membaca ayat ini masih ada takutnya. Tapi bersyukur dengan banyak peristiwa yang terjadi, wah luar biasa saudara. Itu berkat ya. Saya makin termotivasi untuk mengubah hidup. Kristus adalah hidup kita. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kembali dari peristiwa hidup yang saya jalani tadi, yang kadang-kadang kenalkan ini Pak Pendeta saya, atau ini Pak Erastus pendeta waktu itu masih GBI Rehoboth ya, GBI Rehoboth atau apa. Itu orang lihat kita, kamu jualan apa sih? Gitu. Kamu tawarkan apa? Dia tahu diplomasi orang-orang kaya, orang-orang pinter itu ya. Dia lupa saya juga manusia yang punya kecerdasan. Dan saya juga punya kejujuran, apalagi nurani saya juga terasah. Dan satu tambah lagi yang mungkin kalau boleh ditambahkan, saya punya marifat. Saya bisa membaca. Saya bisa membaca. Jadi saya memilih ini. Saya nggak peduli. Saya nggak boleh rendah diri. Karena aku hamba Allah, Allah Maha Besar. Yang kutawarkan itu adalah langit baru, bumi baru. Makanya kalau di rumah duka saya boleh sombong tuh. Nih, begini nih. Maksud sombong bukan sombong mau tinggikan diri. Nih, I told, saya ngomong apa. Begini nih akhirnya. Betapa tragisnya hidup ini. Apalagi nanti di hadapan pengadilan Tuhan. Mau nyari apa hidup? Mau seberapa hebat hidup ini? Nih, seperti ini nih. Dan ini yang saya tawarkan kepada saudara. Tapi masalahnya tidak gratis. Jangan saudara pikir gratis, ini problemnya. Kalau di banyak tempat kan keselamatan seakan-akan gratis. Satu sisi ada gratisnya atau anugerah. Sisi lain ada harga yang harus kita bayar. Anugerah yang bertanggung jawab itu anugerah yang diterima dengan respon. Amin. Anugerah yang benar itu anugerah yang diterima dengan respon, saudara. Nah, kecuali saudara tidak peduli dengan hidup kekekalan saudara. Nah, ya sudah, Anda tidak niat namanya, tidak karep. Ke gereja juga ya. Namanya juga orang Kristen, ke gereja juga. Apalagi kalau punya masalah, ya ke gereja juga. Tetapi tidak mengerti apa tujuan hidup ini. Tujuan hidup ini adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan tujuan hidup kita, kita harus memiliki Dia. Memiliki Dia itu bukan nunggu nanti waktu kita sudah meninggal. Sejak di dunia ini kita memiliki Tuhan. Bagaimana kita memiliki Tuhan? Memiliki karakternya. Maka dikatakan di sini apabila Kristus yang adalah hidup kita. Sungguh saudara, saya juga ada takutnya kalau ketemu Tuhan lalu wajahku tidak seperti wajahnya. Nah, bisa. Saudara perhatikan serius, jangan anggap remeh ini. Kita nggak pusing orang ngomongin kita apa. Kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan bela kita. Kalau kita nggak benar saudaraku, aduh 1000 orang bela kita. Kita kalah. Kalau Tuhan pihak kita, Tuhan lindungi kita. Kalau Tuhan nggak pihak kita, kita digigit semut mati, saudara. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, kita diinjek gajah, gajahnya mati. Amin. Jadi saudara, apa kata orang, sudah nggak usah kita pusing. Tujuan kita tetap langit baru, bumi baru. Tapi tidak gratis. Jika Kristus hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saya kira sebagian saudara atau sebagian besar saudara belum memiliki wajah Kristus. Saat ku pulang menghadap Bapa, Yesus belum saudara miliki. Saya ngotot terus bulan-bulan belakangan ini, apalagi di tengah badai bullying dan fitnah. Oh ya, buktikan saja nanti. Saya cuma nunggu pengadilan Tuhan. Siapa yang punya wajah Yesus? Kita harus berani, saudara. Jangan berbuat salah sekecil apapun. Jangan berbuat salah sehalus apapun. Jadi setiap kali salah kita tahu minta ampun. Terus. Dan kita terbentuk dari menit ke menit, dari jam ke jam. Kita baru mengerti, oh wajah Yesus itu adalah kehidupan yang selalu sinkron dengan pikiran perasaan Allah. Jadi kalau kita masih punya dosa, punya kesalahan, kita mentolerir itu, wah bahaya saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya minta ampun atas dosa yang kita lakukan, tapi juga karakter dosa yang ada pada kita atau potensi dosa yang masih ada pada kita. Kita tahu, mesti kita tahu. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita minta ampun atas kesalahan itu. Tapi saudara juga harus melihat kedalaman diri saudara. Potensi untuk melakukan hal yang sama atau hal yang lain yang Tuhan tidak berkenan. Belum membuahkan dosa, kita sudah harus tanggulangi. Kita minta ampun. Dan saudara mulai melihat rangsang-rangsang yang bisa membuat saudara jatuh. Yang ini bisa bikin aku salah. Yang ini bisa bikin aku salah. Saudara ngerti gak saya ngomong apa ya? Paham gak saudara? Jadi kita bukan hanya minta ampun atas dosa yang kita lakukan, tapi juga setiap rangsang atau impuls yang membuat kita bisa berbuat dosa. Misalnya saudara marah gitu sampai buat sesuatu gitu. Saudara mulai tahu waktu saya di kendaraan dipotong jalan saya. Nah waktu itu ketika istriku ngomong ini, udah tahu kita. Halo. Dan banyak lagi. Dan itulah perjalanan hidup kekristenan kita. Mengasihkan mestinya. Dan itu menjadi hal yang krusial, hal yang major, hal yang utama dalam hidup kita. Seperti pertanyaan Abam yang baru saja saya jawab. Jadi saya dari sana, Mall Arta Gading, saya pulang tuh tapping Pak, rekaman Abam untuk minggu depan. Sudah lihat menit-menit saya begitu padatnya. Belum selesai udah ingat Kebun Jeruk, saya lari ke Kebun Jeruk. Dari sini nanti saya ke MAG. Dari MAG pulang saya mesti persiapan untuk seminar hari Selasa. Itu sudah dijadwal. Selasa seminar, saya udah persiapkan minggu malam ini. Besok pagi saya ke Medan, besok pagi ketemu orang, siang saya ke Medan. Selasa baru balik. Gak apa-apa, seneng aja saudaraku. Nah dari Abam itu ada pertanyaan. Pak bantulah saya bagaimana saya melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya jawab, libatkanlah atau gimana melayani Tuhan. Saya jawab, hidup kamu melakukan kehendak Tuhan saja dari menit ke menit. Dari jam ke jam apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Lakukan. Lakukan itu. Itu pelayanan. Dan dari situ nanti baru orang akan menemukan tempatnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Apakah guru sekolah minggu, apakah jadi pendeta dan lain sebagainya. Kalau belum dari menit ke menit, jam ke jam melakukan kehendak Allah. Jadi pendeta pasti tidak benar. Pasti motifnya salah. Pasti. Bagaimana dia bisa merubah orang? Dia sendiri belum berubah. Katakan amin.
Nah di sekolah Alkitab kan prinsip ini tidak dimengerti. Yang penting menyelesaikan semua tugas SKS, lalu menyelesaikan skripsi jadi sarjana. Sebenarnya kesalahan ini sudah fatal, saudara. Dari abad ke abad, bukan dari tahun ke tahun. Dan sekarang harus diperbaiki, saudara. Nah, ini saya bicara dalam ranah pendidikan, dalam ranah jemaat. Jemaat jangan merasa saudara sudah selamat, karena keselamatan itu gratis. Saudara harus mengerti bahwa ada anugerah yang bertanggung jawab, yang harus saudara penuhi, yaitu bagaimana menjadikan Kristus menjadi hidup kita. Dan itu tidak boleh dikurangi harganya. Kalau Alkitab berkata janganlah kamu serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat yang kedua, artinya kamu harus serupa dengan Yesus. Nggak bisa kurang. Kita ini kan punya kelemahan banyak, yang cerewet lah, yang mata duitan, yang mata keranjangan, yang emosian. Penyakit jiwa kita itu banyak. Tetapi kita harus berurusan dengan Tuhan secara intensif. Kalau tidak ya memang gak mau sembuh. Dan Yesus berkata, bukan orang sakit yang perlu tabib, bukan orang sehat yang perlu tabib, orang sakit yang perlu tabib. Katakan amin. Kalau saudara merasa sakit, saudara akan berurusan dengan dokter agung kita, arsitek jiwa yang bisa menyembuhkan sakit jiwa kita. Saya sudah berkata beberapa kali, basic karakter saya belum tentu lebih baik dari saudara, mungkin lebih buruk. Yang kenal diri saya sendiri, saudara. Dasar karakter saya ini buruk, saudara. Waktu di Petamburan menjadi wakil kepala asrama, juga dari kepala asrama, kelihatan tuh buahnya. Kasarnya, maki orang, mukul. Ya kelihatannya baik, dan saya punya alasan untuk bela diri. Tapi tetap salah. Mestinya nggak begitu cara hidup itu. Dan banyak kesalahan lain yang itu rahasia perusahaan. Kita kenali penyakit jiwa kita. Dan kita harus tanggulangi itu dengan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengajarkan hidupnya bagi kita. Itulah keselamatan, saudara. Baru-baru ini saya menyampaikan pernyataan yang itu luar biasa. Kalau Anda belum seperti Yesus, Anda belum selamat. Keselamatan yang ideal itu saudara mencapai kehidupan serupa dengan Dia. Makanya kalau kita merasa sakit dengan banyak cacat, kita berurusan dengan Tuhan. Pagi hari bangun datang ke Tuhan. Punya jam pribadi ketemu Tuhan, mendengarkan khotbah. Jangan hanya sibuk melihat saldo saudara. Kalau saldo aja dilihat terus. Tapi kalau kehidupan pribadi kita tidak serius. Jika Kristus adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini menggetarkan loh saudara. Ini untuk saudara dan untuk saya. Pertanyaannya, apakah Kristus sudah menjadi hidup saudara? Proses saja ya Bu ya. Ongoing ya, ongoing. Ongoing on proses, oke. Baiklah kawan. Hah? Selama hidup proses, tapi umurmu berapa masalahnya. Dan tiba-tiba kita tergeletak di ruang ICU ditanya, udah serupa belum? Proses. Tapi saya jelaskan, saya beritahu. Begini. Ada jawabnya Bu, ada jawabnya. Jadi begini, setiap kita salah, kita minta ampun, itu selesai. Jadi sebelum tidur kita sudah beberes, kita bilang, ampuni dosaku ya Tuhan. Yang mana ini? Yang sudah dilakukan atau potensi dosa yang masih sisa. Ampuni aku Tuhan. Itu selesai.
Seandainya besok pagi tidak bangun di Jakarta, lalu bangun di LP3 atau bangun di alam roh, kita sudah selesai. Tapi jangan licik ya, jangan Tuhan ampuni saya, ampuni dosaku Tuhan. Tapi besok tolong siapkan pengampunan lagi. Oke. Yang tidak kalah serunya dengan ayat ini tuh di Matius pasal 7 yang juga sering saya kemukakan, saudara. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau ada hoax yang mengatakan Pak Eras tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu fitnah ya saudara. Jelas saudara tahu itu tidak mungkin begitu. Kalau kita tidak mengaku Yesus itu Tuhan, itu tamat. Tamat. Kita tutup gereja, kita nggak jadi pendeta. Itu tamat. Tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, wah tamat sudah. Kita tutup gereja, kita berhenti jadi pendeta. Tetapi yang penting ini, mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu di dalam pengakuan doktrinal atau dalam pengakuan kehidupan. Jangan membawa pengakuan ini hanya dalam dinamika apologetika, dinamika perdebatan, dinamika diskusi, di dalam wacana ruang perpustakaan atau ruang kuliah. Mengaku Yesus Tuhan itu harus di dalam perbuatan. Dan orang yang mengaku Yesus Tuhan itu ditandai dengan melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa abstrak. Memang abstrak, sangat abstrak. Kalimat ini tidak mewakili kenyataan yang sebenarnya dalam hal melakukan kehendak Bapa. Mengapa, saudara? Karena kehendak Bapa di setiap individu itu beda. Kehendak Bapa dalam hidup Pak Pantas Panggabean itu tidak sama dengan kehendak Bapa dalam hidupku. Beda dengan kehendak Bapa dalam hidupnya Pak Jonas dan beda lagi dengan Pak Frans. Atau Pak Jos, beda. Masing-masing orang itu harus menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan. Mengerti apa yang dikehendakinya. Dan dikenakan di dalam hidup. Jadi sangat confidential, saudara. Saudara mengaku Yesus Tuhan kan? Itu di mulutmu. Kehidupanmu yang tahu hanya Tuhan. Nanti pada akhirnya Tuhan yang mensahkan. Aku kenal kamu atau aku tidak kenal kamu. Ngeri saudaraku. Halo, masih bersama saya saudara? Hidup kita itu mestinya disibukkan dengan hal ini. Menit ke menit, jam ke jam itu memikirkan ini. Pak, apa kita bisa fokus kerja kalau begitu? Loh, justru menyelenggarakan hidup sesuai kehendak Allah itu harus di dalam satu dinamika hidup. Kalau tidak dinamika hidup ya tidak ada medianya, bro. Saudara mau belajar berenang terus masuk air. 20 tahun juga belajar berenang di Ubin bisa. Harus ada dinamika hidup. Medianya itu persoalan. Bukan diam gini menyembah di ruang doa. Bukan tidak boleh berdoa di ruang doa. Doa itu sudah wajib. Bangun pagi doa. Punya doa pribadi itu wajib. Ketemu Tuhan itu wajib. Kalau tidak memang kamu gak niat berurusan dengan Tuhan. Itu wajib, Pak. Wajib. Tetapi melakukan kehendak Bapa itu justru ketika kita turun di lapangan kehidupan, itulah ruangan laboratorium hidup kita, saudaraku. Halo, amin.
Jadi bukan di gereja ini nyanyi-nyanyi sudah menyembah Tuhan, ikut PA lalu memiliki penjelasan mengenai Yesus adalah Tuhan. Udah benar-benar naif dan bodoh. Harus di dalam dinamika hidup. Dan hebatnya Tuhan menyediakan media untuk melatih bagaimana Yesus hidup di dalam hidup kita. Oke, boleh tepuk tangan. Jadi tidak sembarangan peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani itu bernilai karena Allah bekerja dalam segala hal tersebut. Bagaimana melahirkan anak Allah di dalam dirimu, atau dengan kalimat lain, bagaimana menghidupkan Kristus di dalam dirimu. Media itu pengalaman hidup dan Allah bekerja dalam hal ini. Itu sekolah kehidupan yang biayanya itu darah Yesus. Kematiannya di kayu salib gratis untuk saudara. Jadi kalau orang tua memberi saudara uang pangkal sekolah, biaya sekolah, nggak langsung jadi sarjana bro, sekolah, belajar. Maka Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Aduh, kalau kalian masih muda-muda sudah dengar ini dan melakukan, waduh beruntung nak. Aduh beruntung mak. Tadi saya ketemu seorang pendeta dari California yang datang ke Jakarta. Dia sudah menghubungi Abah mau ketemu. Dia dari gereja yang tidak percaya apa yang saya ajarkan. Gereja yang percaya Allah menentukan orang selamat, tidak selamat. Lalu Yesus sejajar dengan Allah gitu. Ini kesaksian beliau seumur saya. Pengalaman dari sekolah teologi yang bagus. Kalau ada 5 besar termasuk, 4 besar termasuk, 3 besar termasuk. Nah, harus cerita di mana. Dia berkata, ada sesuatu yang kurang Pak, yang kami pelajari dari dulu. Saya dan suami saya, ada yang kurang. Tapi ketika kami mendengar setahun ini, nah ini dia yang kita tunggu. Dia baru reuni dengan teman-temannya. Dia cerita teman-temannya sudah mau emeritus karena seumur saya. Dan menghadapi hari esok itu kecut. Aduh gimana emeritus ya. Di antaranya sakit. Lalu dia cerita soal LB3. Dia sudah ikut kita setahun ini ya. Dia LB3. Teman-temannya tercengang. Oh ya, kok bisa ya gitu ya? Kamu kok bisa dengerin pendeta Erastus? Iya, ini membuat hidupnya bergairah. Kembali mendapat gairah hidup. Dulu kami percaya Yesus itu ya sejajar dengan Allah. Tapi Pak Aris sejak mengajarkan logos, itu yang membuat kami berjuang. Kami harus mengenakan logos di dalam hidup kami. Saya tidak sedang membela ajaran saya. Memang dari dulu saya sudah mengatakan bapak dan anak tidak sejajar. Itu dari dulu yang ikut saya pasti tahu. Tapi saya tidak mengupas sampai sedalam ini karena belum banyak yang saya pahami, saudara. Jadi bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Itu kalau kita kepenuhan Allah. Dan kepenuhan Allah itu kepenuhan firman-Nya. Kepenuhan firman-Nya itu bukan karena kita dengar khotbah, baca buku rohani. Nah, mendengar suara Tuhan tiap hari. Amin. Suara Tuhan yang kita dengar lewat media persoalan. Jangan begitu, begini. Kenapa kamu begitu? Mesti kau begini. Itu loh. Tepuk tangan dulu saudara. Jelas nggak ya Pak? Bukan dengar khotbah, baca buku rohani. Bisa dipakai Tuhan, baca buku rohani, dengar khotbah. Tapi lebih lagi suara Tuhan lewat pengalaman hidup. Karena Pak Pantas Panggabean dengan saya itu beda banget. Beda situasi, beda karakter. Tapi bagaimana membentuk masing-masing individu dari pengalaman itu.
sampai dia memiliki Yesus. Paham ya Pak ya? Iya. Nah ini mahalnya Yesus mati di kayu salib itu berbayar harga keselamatan itu saudara-saudaraku. Nah itu luar biasa. Kamu panggil aku Tuhan, Tuhan percuma tidak melakukan kehendak Bapa. Apa itu lakukan kehendak Bapa? Abstrak. Mestinya tidak abstrak ketika kita mengalaminya dalam hidup tiap hari. Ngerti kita, oh begitu. Aduh, Anda ngerti nggak maksudnya? Tidak abstrak. Ayo belajar berenang 20 tahun di Ubin ini. Pakai teori apa? Anda nggak akan bisa. Tapi begitu Anda nyemplung air, nggak usah diajari mungkin bisa. Jadi jangan Anda pikir, oh ibu-ibu di ujung gunung sana tidak pernah belajar teologi lalu nggak mengenal Allah. Tidak sedikit pembicara tidak pernah sekolah teologi, tapi bersentuhan dengan Allah. Dan ironinya mengubah banyak orang. Mungkin mereka yang menghalangi orang pindah agama. Mereka yang menghalangi orang pindah agama. Mereka yang menghalangi orang ke neraka. Walaupun tentu dihina oleh para teolog. Alah kamu sesat. Dulu juga saya sesatin orang. Tapi pengalaman hidup saya melihat. Orang ini gak pernah sekolah Alkitab. Tapi bertemu Tuhan. Mau apa? Jadi kalau kelihatan mistik atau ngeroh. Kita juga maklum. Karena begitulah wilayahnya. Dan bukan tidak mungkin memang Allah juga. Ya oke. Mampumu di situ. Tapi kamu mengubah orang. Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan Allah itu multidimensional saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Kita sudah melakukan kehendak Bapa belum? Dan kalau sampai saya, saudaraku, Pak Tim dan semua kita bisa menggiring, membawa, mementori saudara. Bisa melakukan kehendak Allah. Permisi kita pulang ke surga. Yang terakhir tepuk tangannya masih bingung. Ini maksudnya apa ini? Tahu? Oke, puji Tuhan ya. Ya dengan khotbah seperti ini kan saudara termotivasi. Saudara memiliki pengertian. Tapi mbok yo. Nih kata orang Semarang. Mbok yo. Artinya apa itu? Mbok yo. Kiranya saudara melakukan. Tadi itu waktu duduk saya sempat terlintas ya. Jadikan kekristenan itu sepanjang harimu. Sebab kalau sudah pulang ke gereja otak kita mau makan apa ya. Bukan gak boleh, harus mikirin mau makan kemana. Jangan makan kemana ya. Udah terserah nanti ketemu siapa aja. Oh kita makan bakso kali ini. Oh kita makan nasi goreng. Oh kita mau makan itu. Bisa ya. Tapi saudara tetap di dalam penghayatan ada di hadirat Allah. Supaya waktu kita di restoran tiba-tiba pelayan restorannya tidak sopan kita. Apa kamu? Enggak kan? Ada majikanku di atas. Oke mbak. Oke, thank you mbak. Aduh, Anda ngerti maksud saya? Di sepanjang waktu hidup kita. Saya itu manusia seperti saudara yang banyak salah dan jatuhnya saudara. Temperamen saya buruk saudara. Tapi saya mau berubah. Jadi saya bukan orang hebat. Cuman saya orang nekat aja. Yang mau berubah dari waktu ke waktu. Dan Anda saya kasih tahu ya, bukan bohong ya. Pengen tahu nggak? Saya tidak dipermalukan Tuhan. Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Tuhan membela hidup saya. Tuhan mau keadaanmu baik-baik. Asal tujuanmu tetap langit baru, bumi baru. Serius. Kalau tujuanmu langit baru, bumi baru. Engkau akan dibuat Tuhan, aman. Kecuali saudara dalam kondisi tidak menuju langit baru, bumi baru. Digoncang hidupmu, digoyang, direpotin. Supaya Anda memandang Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.